Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan syukur buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat datang. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Padahkah kisah ibu Yesusku berlindung, airnya Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga ada penghentian. Padahkah kisah itu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar memberi cahaya, salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga ada penghentian. Padahkah kisah itu,
ku bantu dalam jalan hidupku, benar selalu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga ada penghentian. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini saya mau membawakan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Baik, saya baca dari ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia,
tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saya akan sharing pemahaman saya akan ayat ini. Dalam ayat 11 bicara masalah sunat di dalam perjanjian lama, sunat jasmani dengan memotong kulit katan yang merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Pada saat di dalam Tuhan Yesus, kita disunat bukan secara jasmani, melainkan disunat secara rohani, yaitu kita harus memotong keinginan-keinginan dosa kita. Ketika kita memutuskan hidup di dalam Tuhan, kita menerima hidup baru di dalam Roh Kudus dan mengorbankan diri kita untuk meninggalkan segala dosa yang membelenggu kita. Untuk ayat yang 12, dosa-dosa kita dikuburkan pada saat kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Dan kita dibangkitkan dari cara hidup manusia lama kita menjadi manusia baru. Manusia yang mau terus hidup di dalam pertobatan. Hidup kita dahulu diserahkan pada keinginan-keinginan dosa, namun sekarang kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Pada saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, maka hidup kita dimenangkan dari dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati dan tidak cukup selesai dengan kematiannya. Dia turun ke kerajaan maut dan mengalahkan maut. Sehingga maut tidak mempunyai kuasa lagi atas kita. Dan dia bangkit dari kematiannya. Nah, dari perenungan Kolose 2 ayat 11 ini yang saya dapat, saya harus mengorbankan diri saya pada saat saya memutuskan ikut Tuhan. Dalam hal mengorbankan diri ini, saya harus rela menyiksa daging saya untuk tidak menuruti keinginan saya. Memang saya dulu hidup penuh dengan dosa, dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenal Dia. Dengan kehidupan lama saya yang mungkin menurut saya eh, jatuh ke dalam dosa yang begitu ini ya, begitu banyak dosa saya. Tapi saya bersyukurnya, saya kadang suka merenung dan merenungkan dan eh, bikin saya terharu gitu, terharu. Tuhan masih memberikan kesempatan pada saya untuk bisa lebih mengenal Dia. Ya meskipun eh, saat ini saya belum belum secara penuh mengikuti kehendak Tuhan, masih ada kesalahan-kesalahan. Tapi saya kena percaya setiap saat saya diubahkan dengan pertolongan Roh Kudus. Di sini juga saya mendapatkan pengertian dosa saya dikuburkan pada saat saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Saya dulu sudah dibaptis, tapi saya tidak mengenal Tuhan, tapi saya tidak mengerti firman Tuhan gitu. Sehingga saya baptis itu dulu sebagai suatu simbol saja, suatu simbol
bahwa saya sebagai pengikut Kristus. Tapi mungkin cara hidup saya belum mencerminkan cara hidup Kristus. Itu yang kadang membuat saya pada saat renungan saya malu gitu. Saat ini saya memperoleh pengertian dari Tuhan bahwa saya sudah dibangkitkan dari cara hidup manusia lama saya dan menjadi manusia baru. Manusia mau terus hidup di dalam pertobatan. Saat ini saya terus berusaha hidup dalam pertobatan, menjauhkan diri dari segala dosa karena saya mengasihi Tuhan. Mungkin dulu hidup saya diserahkan kepada keinginan-keinginan dosa. Saya nggak peduli dengan apa yang saya lakukan. Yang penting saya senang, memuaskan keinginan saya, itu yang saya jalan. Saya puji Tuhannya saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk saya lebih mengenal Dia. Kalau dipikir-pikir saya itu nggak layak untuk apa? Untuk ditebus gitu ya dengan dosa-dosa yang terus sudah saya lakukan gitu. Tapi Tuhan merangkul saya yang saya rasakan. Tuhan merasa merangkul saya. Tuhan tahu mungkin meskipun saya jatuh dalam dosa, tapi roh saya itu tetap tetap merindukan Dia. Saya mungkin mengisi kekosongan di dalam diri saya yang saya cari dengan kesenangan-kesenangan yang tentunya saya tidak dapatkan gitu. Kedamaian di dalam Tuhan. Yang mungkin itu yang mungkin itu yang menjadi alasan Tuhan mungkin masih memberi kesempatan pada saya mungkin. Mungkin ada secah-secah harapan mungkin saya untuk kembali kepada Dia. Nah, saat ini yang saya rasakan pada saat saya meninggalkan keinginan dosa, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup saya. Ada seperti yang mengingatkan saya pada saat saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Seperti ada saya yang memberitahu saya supaya saya jangan melakukan itu. Tapi ini yang harus saya lakukan. Saya kena percaya semakin saya ingin lebih mengenal Tuhan, kehidupan saya akan dibenarkan dari dosa. Saya kena percaya Tuhan Yesus sudah mati, turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan maut, sehingga maut tidak mempunyai kuasa lagi. Dan kesimpulannya yang saya renungkan, saat kita memutuskan hidup di dalam Tuhan, kita harus tunduk dan taat mengikuti setiap proses hidup kita dari Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Daging kita lemah terhadap segala keinginan dosa. Sehingga kita harus terus melekat pada Tuhan. Dan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Karena kita sudah diselamatkan dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Meninggalkan dosa berarti tidak kembali lagi ke dalam dosa. Pada saat kita mengetahui dan menyadari bahwa itu dosa, namun kita tetap melakukannya, maka kita akan mengalami kematian rohani. Dan kita akan merasa terbiasa dan menoleransi dosa tersebut yang membawa kita ke dalam maut dan kebinasaan kekal. Ya paling itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon koreksinya dari Pastor Yosef atau Pastor Yos. Barangkali ada pemahaman saya yang salah dan masukannya. Dan silakan barangkali nanti ada mau sharing bisa diambil sama host. Makasih untuk kesempatannya Pak Lukas dan semua teman-teman saudara di Harmoni. Terima Iya, kasih. tutup doa dulu Pak. Silakan Pak.
Oh, saya berdoa, saya yang pimpin doa. Sharing doa, sharing firman, habis itu kita baru minta hikmat Tuhan ke dari pastor. Gimana gimana Pak? Tutup doa buat sharing ini aja Pak, buat sharing ini nanti habis selesai kita habis selesai tutup doa ya kita langsung sharing lagi gitu Pak. Ya kita Oh, terima kasih kepada Tuhan Bapak sudah bisa melakukan sharing gitu loh Pak. Silakan Pak. Tutup doa. oh, berarti Doa. tutup doa dulu sekarang ya. Bentar, Pak. Ininya hilang Pak. Apa? Baik, saya dulu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan di pagi ini kesempatan masih Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, berakar dan bertumbuh, dan kami dapat menghasilkan buah pertobatan yang senantiasa kami hasilkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar kami akan sharing eh, tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, membimbing kami akan pengenalan akan Engkau. Bukakan pintu hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan sharing kami ini ke dalam tangan Engkau, biarlah Engkau, ya Roh Kudus yang turun ke masing-masing kami, memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ini terberkati sekali Pak ya. Mungkin saya duluan itu. Eh, Sebelumnya mohon maklum ya, karena keterbatasan equipment yang ada, karena sebenarnya kalau tadi Pak Yudi pakai mic itu lebih bagus lagi. Tapi udah nggak masalah. Itu udah terima kasih sekali ada live worship-nya. Oke, mungkin saya mulai nanti bisa dibantu yang lain ya. Jadi saya mau cerita sedikit panjang aja, sedikit aja bahwa saya kan married itu tahun 2002 ya. Ya, 2002 itu dan benar. Jadi menurut saya itu dari 2002 ke 2007, jadi itu sekitar 5 tahun ya. Itu hati saya tuh kosong, benar-benar kosong. Jadi saya nggak tahu jebret itu lenyap, nggak tahu tiba-tiba, pokoknya nggak tahu hidup saya itu kemana gitu. Saya juga udah lupa, udah nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Nah, 2008 Januari saya ingat itu saya membuat perusahaan, bikin PT dan ya itu karena emang saya tidak punya tanda kutip bukan tidak punya Tuhan ya, ya cuman hanya ala kadarnya ke gereja seminggu sekali dan itu itu juga sama 2008 terus 2011 tutup buka lagi 2000 dan saya merasa perjalanan hidup saya di 2000 yang paling berat itu 2019 yang kemarin saya ditinggalkan oleh orang-orang dan ya tiba-tiba lenyap aja sampai sekarang begitu gitu karena dan saya terberkati ini baru 2024 bulan mulai bulan Juni lah. Bulan Juni tiba-tiba tidak sengaja saya menemukan khotbahnya Debbie Basir itu ya. Dan itu benar-benar menjamah saya gitu ya. Jadi saya benar-benar dari situ saya merasa hati saya mulai terisi gitu loh. Tapi dulu tuh benar-benar dari 2000 karena kalau sebelum merit itu saya kan kerja sama orang jadi ya itu nggak usah dihitung karena kerja sama orang ya. Jadi saya emang udah tahu. Tapi kalau 2002 sampai sekarang dari Desember itu perasaan saya tiba-tiba waktu itu hilang sekali dan itu bukan waktu yang tepat itu kan 2022 tahun dong itu 22 tahun itu saya merasa saya tuh membangun dengan tanda kutip itu sia-sia gitu loh. Sia-sia dan apa namanya dimulai Juni 2025 ini saya baru terisi dan puji Tuhan di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober atau November awal itu di kakak saya benar-benar karena kakak kandung ya walaupun dia sibuk ngomong itu pas gue kok tergerak ngajak lu ketemu ya gitu loh Tuhan menyuruh saya waktu itu saya ya tadi itu dulu ya dulu merasa ah ini sok Tuhan Tuhanan gitu loh jadi dulu saya merasa
ya dulu kan merasa gitu ya, masa Tuhan bisa ngomong sama kita sih apa gimana sih, saya merasa begitu gitu loh. Masa kakak saya ngomong bisa diantar suruh Tuhan, tapi setelah itu ya puji Tuhan saya bisa ikut BMP, dan tanda kutip ya itu diarahkan Tuhan ke BR 7 ini, ya kan. Jadi seperti teman-teman yang lain ngomong, kalau mungkin di BR yang lain mungkin belum tentu bisa berkembang gitu. Nah singkat cerita ya udah, jadi dari BMP ini saya berkembang berkembang berkembang, dan mungkin terakhir saya ingin ceritanya kemarin saya udah, baru kemarin tuh saya kesaksian sama Bro Simon ya, bahwa satu tanda kutip ya, saya ngomong tanda kutip gila gitu loh. Gila itu dalam arti gini loh. Saya tuh kan udah membuat tugas ya. Tugas saya ada pokoknya ada 50 list gitu pokoknya. Oke, hari ini saya mau nyelesain 5 list gitu pokoknya Pak. Dan setiap kali saya sebelum kerja, gini ya, saya kadang lupa berdoa. Gitu. Kalau saya lupa berdoa, kadang-kadang saya nggak ketemu gitu loh sih solusinya apa ya gini. Tapi setiap kali saya mau ngerjain list dan saya berdoa dulu gitu ya, itu ajaib, betul-betul ajaib itu saya benar saya nggak bohong bahwa setiap kali Tuhan saya mau kerja, saya mau nyelesain list ini, tolong encerkan otak saya, ngomong gitu, tolong bantu saya untuk nyari. Dan puji itu benar-benar gitu. Jadi otak saya benar-benar encer, bisa mendapatkan solusi untuk berarti solusi secara cepat, bahkan bisa yang tadi target saya 5 bisa mungkin lebih gitu loh. Jadi itu merupakan hidup dalam pertobatan gitu loh. Dan satu lagi, saya kalau sekarang mau melakukan dosa, itu tadi saya ingat, oh dosa, 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 dan itu saya ingat. Jadi saya, jadi dengan mengingat itu, dengan mengingat Tuhan, jadi saya bisa eh, apa menahan dosa yang mau saya lakukan gitu loh ya. Kalau mau contoh ya banyak lah gitu loh. Jadi pokoknya kalau saya ada dosa saya melakukan, dan kalau memang saya masih ragu-ragu pasti saya minta hikmat ke, untungnya kita ada keluarga ya, ada keluarga ini, mungkin pastor, mungkin teman-teman yang lain, ini gimana saya punya izin, terima kasih atas hikmatnya. Mungkin begitu aja dari saya. Ya silakan, mungkin mau yang lain menanggapin, siapa duluan silakan dipilih. Ayo, siapa mau sharing? Silakan, Pak. Apa nih? Pak Ferry, duluan Pak Ferry. Selamat pagi Pak Ferry. Pak Simon tuh udah angkat tangan tuh Pak Simon. Udah Oh, angkat Pak tangan. Simon. Oh iya, Pak Simon, silakan Pak Simon. Itu nggak tahu itu Raisen. Kenapa itu Raisen? Bingung. Raisennya kenapa itu? Diklik lagi Pak. Kenapa itu bisa Raisen? Oh, iya. Terus ini artinya kan mau ngomong duluan gitu. Ya coba diklik lagi. Ya silakan mau duluan. Ya, saya duluan ya. Oke, sambil nyetir ya. Saya sempat tadi terberkati, ya terberkati oleh Pak Yudi lewat firman-Nya pagi ini luar biasa ya. Dalam hidup kita yang kita sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Kita yang sudah ditebus sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita itu hidup selalu dalam pertobatan ya. Berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Juga yang terakhir tadi dikatakan taat dan tunduk pada proses Tuhan. Ya, ini yang nggak mudah ya menurut saya. Taat dan tunduk pada prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, ini yang nggak mudah ya. Tapi baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mau menyerahkan, belajar mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu bukan hanya di saat kita diberkati, ya, tetapi di saat kita mengalami proses dari Tuhan, kita itu belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pasti ada maksud-maksud Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Yudi buat pagi ini firman Tuhannya yang memberkati. Ya.
Oke, dari saya itu saja. Doakan ya pagi ini, nggak Pastor Yosep aja ya, doakan saya ya. Pagi ini saya konser, ya. Saya nanti konser pasca ya. Saya WL-nya, Pastor. Ya, mohon dukungan doanya. Oke, God bless teman-teman. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Mori. Semoga WL-nya lancar, diberi berkat Tuhan ya. Ya, itu mungkin tadi saya lupa ngomong temanya adalah hidup dalam pertobatan. Oh, iya, benar kata Pak Ferry tadi. Ya, silakan mungkin lanjut. Siapa? Saya Pak, Ya, silakan Pak. wah saya sangat diberkati ya sama Pak Yudi ya. Ternyata Pak Yudi itu vokalis ya, luar biasa loh. Tadi sangka-sangka ya seorang polisi memiliki kualitas musik yang bagus ya. Di gereja main musik Pak? Enggak. Enggak, belum pelayanan di gereja, Pak Mardi. Kalau saya buka gereja nanti saya panggil Bapak ya. Tapi jujur ya suaranya bagus banget loh Pak. Suaranya waduh merdu ya. Saya menikmati banget ya suaranya. Dan tadi firman Tuhannya kurang lebih seperti hidup saya ya saya merasa ya. Saya seperti melihat hidup saya yang lama yang dulu saya memang sudah mengenal Kristus dari SMP, tapi hanya mengenal-mengenal saja, tapi sudah dibaptis bahkan, tapi baptisnya percik gitu ya. Ya hidupnya tidak berubah, hidupnya tetap sama, suka dengan keduniaan. Tapi menurut saya memang itulah orang-orang yang dipanggil Tuhan ya. Justru hampir orang-orang yang sudah tidak layak, yang kelihatan binasa, tapi itulah hebatnya Tuhan kita Yesus ya. Dari situlah kita akan dipakai dan kita akan menjadi orang yang eh, benar-benar menjadi saksinya gitu loh. Dan pertobatan saya yang di tahun 2017 ya, 17 menjelang 18 sebelum COVID ya, saya juga melihat memang perjumpaan dengan Tuhan itu memang harus ya. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Nah, memang dalam kita mengiring Tuhan tidak selamanya kita akan terus dalam hidup kesucian. Namanya kita masih dalam daging ya. Daging ini kan lebih roh itu memang roh itu taat tapi kan daging itu kan nikmat ya. Kadang kala kita masih bisa jatuh tapi kan kita itulah hidup ya. Selama kita masih dalam pengharapan, masih berpegang teguh sama sama firman Tuhan ya di situ kita akan dikuatkan ya. Paulus saja berkata duri dalam dagingnya tidak Tuhan sembuhkan karena itulah disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan kan. Nah, kita yang pasti kita tidak hidup dalam dosa sih ya Pak. Yang pasti kita sudah tidak hidup dalam dosa. Beda loh kita hidup dalam dosa dan tidak jatuh dalam dosa itu berbeda ya. Jatuh dalam dosa kita bisa tidak secara sengaja atau kita khilaf ya. Tapi kalau hidup dalam dosa itu kita menikmatinya ya. Dulu kan kita tanpa sadar ya orang yang sudah terbiasa ngomong jorok, sudah terbiasa griskot ini sudah tidak malu tuh. Kalau orang yang tidak hidup dalam dosa kan dia malu, dia menyadari kesalahannya. Tapi kalau orang yang sudah hidup dalam dosa dia tidak malu, dia malah mengumbar, malah mengajak orang. Nah, itu orang hidup dalam dosa. Ngajak orang main judi, ngajak orang clubbing atau ngajak ke apa? Pijat-pijat gitu ya, kayak refleksi plus-plus gitu ya. Nah, mereka hidup dalam dosa kayak hidup saya dulu. Sama seperti itu. Kita sudah tidak malu-malu, tapi kita malah mengumbar dosa-dosa kita. Tapi ketika kita di dalam Kristus, hidup kita sudah diubahkan. Nah, kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa kita. Tapi dalam mengiring Tuhan, apakah kita tidak akan bisa jatuh? Bisa saja, tapi kan yang membedakan kita menyadarinya dan kita berbalik lagi. Nah, itu yang membuat kita semakin hari semakin eh, terus pengiringan kita kepada Tuhan tuh tidak pernah kendor gitu ya. Itu yang saya tetap pegang juga sih dalam hidup saya. Terima kasih Pak Yudi mengingatkan saya kembali akan pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Presiden.
Jadi ada saya dapat hikmat baru ya, hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa, ya itu bagus ya. Karena saya merasa mungkin di sini hampir semuanya, bukan hampir ya, mungkin semuanya pasti sudah pernah jatuh dalam dosa dan mungkin hidup dalam dosa gitu kan ya. Ya itu tadi kemarin dulu kan sama, saya juga ya main judi kayak main cewek, mohon apa, ya itu tapi kan dulu gitu kan. Tapi sekarang kita tadi seperti Pak Badi ngomong begitu jatuh dalam dosa kita harus berbalik. Mungkin sekarang jangan sampai jatuh, jangan sampai sudah jatuh. Sebelum jatuh kita sudah harus berbalik dulu gitu loh. Jadi kita perbuatan jangan sampai kita lewatin baru kita berbalik gitu kan. Nah itu yang saya dapat Pak. Gitu. Jadi berkali-kali itu saya sudah mendapatkan sampai mau hampir ini ingat balik lagi ini kan balik lagi ya puji Tuhan mungkin semoga bisa bertahan begitu ya. Oke silakan lanjut siapa Ya, mau. selamat pagi, Pak. Ya, pagi hari ini saya diingatkan kembali mengenai pertobatan dari Kolose tadi ya. Jadi tadi dibahas soal sunat, eh, bahwa kita ini disunat secara rohani. Dalam perjanjian lama, sunat itu meninggalkan apa, membuang kulit itu kan, katan gitu kan ya, dibersihkan gitu kan. Nah, jadi saya diingatkan kembali bahwa saya itu harus mengalami apa, mengalami sunat hati yaitu sunat rohani, di mana saya harus meninggalkan hal yang najis yang kotor itu, dan digantikan dengan satu kebenaran. Eh, Memang dalam perjalanan hidup ini banyak sekali tantangan dan godaan, tapi saya harus selalu diingatkan supaya tetap saya bisa kuat berjalan terus di dalam pertobatan, di dalam hidup, di dalam kekudusan. Walaupun di tengah-tengah dunia ini banyak sekali godaan supaya saya bisa kompromi gitu. Tapi saya diingatkan untuk tetap dekat sama Tuhan. Bagaimana tadi dari awal-awal puji-pujian ya, mengucap syukur, Tuhan bimbing kan ya. Tadi kan saya juga dapat dari Pak Yudia, Tuhan bimbing setiap saat gitu ya. Perlu Tuhan. Jadi di situlah bisa dapat satu kekuatan. Kalau enggak, ya Tuhan tahu gitu siapa saya gitu. Saya juga mungkin bisa gampang sekali terpengaruh atau kompromi, ya udah deh, saya lakukan ini dulu deh. Nanti udah gitu minta ampun sama Tuhan. Nah, enggak, bisa diingatkan untuk terus hidup di dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan. Jadi jangan sampai saya terlihat baik gitu. Diingatkan juga seperti Yudas kan dia waktu mencium Yesus terlihat baik, tapi ujung-ujungnya dia punya modus kepentingan sendiri. Nah, saya diingatkan bagaimana saja jangan takut, tapi tetap bisa berserah penuh sama Tuhan, supaya saya dapat hidup di dalam pertobatan setiap setiap saat senantiasa. Itu aja sih yang saya dapat. Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Oki. Ya, kalau Pak Oki saya percaya lah dari wajahnya pun udah kelihatan orangnya alim kok. Ya, rohani sekali ya. Ya, mungkin sedikit saya mau cerita aja. Saya baru ingat tuh kemarin itu tadi yang saya katakan kita lagi mau berdosa pun kita ingat ya. Waktu itu saya ingat saya sharing ke Pak Niko gitu loh. Pak saya ada saya nggak tahu kenapa kok sharing ke Pak Niko gitu kan ya. Jadi sebenarnya Pak Niko saya punya bukan problem sih, punya ini nih yang kemarin Pak Niko. Jadi saya ngomong saya mau ada saya sebenarnya gitu di klien saya dibantu sama orang. Mungkin pastor juga bisa bantu ya. Jadi dibantu sama orang cewek gitu loh untuk melancarkan. Ini bukan melancarkan yang betul ya emang dibantu untuk pembayarannya apa semuanya. Nah akhirnya entah mungkin saya refleks atau gimana saya ngomong ya udah yuk bu wah kayaknya saya harus balas budi nih bu kita makan yuk bisa ngomong gitu kan nah tanya Pak Niko Pak menurut Pak Niko gimana ya nah tapi jawaban beliau bagus gitu loh oh ya nggak apa-apa sih Pak karena kan ini sebagai kita profesional tapi caranya bagus Bapak kalau bisa jangan ngajak dia sendiri bawa aja dua orang bawa temennya ya itu bagus kan jadi kalau memang kita bertiga ya kita kan tiga juga kalau ngomong kita berdua kan tiga ini kan setan jadi kalau kita punya ketiga kan dua-dua udah nggak ada gitu loh. Iya, benar juga gitu kan. Jadi itu tadi saya katakan bukan esensinya bukan masalah di situnya adalah eh, esensinya adalah kita kita melakukan mau ingin melakukan dosa, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya teman, ya kita sharing dan puji Tuhan ya Pak Niko bisa memberikan saya saran yang bagus gitu loh. Ya itu aja sih. Ya silakan lanjut. Saya mau ini.
Ya, shalom. Pak Lukas, saya izin sebentar. Pak Yosef, izin dulu ya suhu. Karena mesti mau berangkat. Jam 8 udah tugas. Ya, saya izin ya. Pertama, saya ucapkan selamat Paskah. Jangan lupa hari ini Paskah. Yesus telah bangkit dari kematian. Salam Pak Peri, Pak Niko, Pak Oki, semuanya, Pak Yudi, Pak Simon. Selamat Paskah. Ya. Yang Tuhan ingetin saya tentang tadi Pak Yudi cukup luar biasa. Saya bersyukur pertumbuhan rohaninya Pak Yudi sangat signifikan sebagai aparat, sebagai kepolisian, tetap cinta Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya, sampai beliau kadang-kadang ngomong begini, Pak Yos, saya kalau share piklub, share firman Tuhan, terus saya nggak ngelakuin aja, saya jadi kayak anti klimak, kayak males gitu kan ya. Jadi kayak kayak gimana gagal. Itu bayangin saudara ya, seorang polisi ya, aparat hanya share firman Tuhan satu ayat, merasa dia nggak lakukan hari itu apa yang dia dapat dari Tuhan, dia merasa gagal. Itu keren. Berapa banyak kita pinter khotbah, berapa banyak kita pinter sharing firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan. Biasa-biasa aja tuh. Thank you Pak Yudi. Menginspirasi, memberkati saya secara pribadi. Itu yang luar biasa. Nah, saya rindu momen Paskah ini, pesannya dapat dari Tuhan kuat banget di Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan saja ya. Sampai 14 saya bacakan 4 ayat. Buat bapak-bapak yang terkasih, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi poinnya Pak Yudi, saya diingatkan, puji Tuhan, Pak Yudi selalu introspeksi diri, selalu takut untuk berbuat dosa, selalu menjaga hidupnya, puji Tuhan. Bahkan sharing firman Tuhan aja di klub nggak dilakukan, rasanya anti klimak ya. Itu puji Tuhan, itu berarti roh takut akan Tuhan ada atas Pak Yudi. Nah itu biarlah kita jaga sebagai hamba Tuhan. Dan di momentum Paskah ini, cuma Tuhan ingetin di Filipi 3 ayat 10, kayak Paulus berkata gitu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Biarlah kita lewat Paskah ini, kita bangkitkan iman, harap kasih kita, sebab dia hidup, ada hari esok, dan kita matikan daging kita, keakuan kita matikan kepribadian kita, artinya karakter kita yang lama, yang berdosa kita tanggalkan. Kita menjadi ciptaan yang baru, bangkit bersama Kristus, serupa dengan Kristus, menuju panggilan surgawi, kerajaan Allah. Itu saja, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih Pastor. Ya, jadi kita insentif adalah kita meninggalkan yang lama, kita jangan melihat yang belakang, kita maju ke depan bersama Kristus, gitu ya. Ya, puji Tuhan, mungkin ngomong-ngomong di klub nih hari Paskah, saya mungkin dikasih hadiah 100 pas hari pas 100 di klub saya. Jadi aman. Jadi ya, terima kasih. Oke, silakan. Keren Pak Lukas, keren. Iya, silakan yang lanjut. Siapa? Izin saya Lukas. Halo, halo, dengeran kah? Oke. Thank you ya Pak Yudi atas firman Tuhannya, bagus sekali. Dan saya mau menyambung dari Pak Yos juga ya mengenai mengenal Allah, mengenal
mengenal Tuhan. Saya baru sadar bahwa saya aja sama istri saya belum kenal 100% ya. Tiap hari ada aja yang saya temuin baru dari dia. Kadang bikin saya apa kesengsem, kadang bikin kesel gitu. Em, yang artinya dalam mengenal Tuhan juga itu kegiatan tiap hari ya. Saya baru sadar itu bahwa kalau kita meninggalkan itu sebenarnya kita mulai menjauh dari Tuhan gitu. Dan selama ini saya jauh. Sebelum saya sungguh-sungguh bertobat, selama ini saya jauh ya karena boro-boro tiap hari seminggu sekali aja susah. Nyampe di gereja pikiran kemana-mana. Ya, sekarang kalau saya ngelihat di gereja orang sibuk main HP, saya sedih sebenarnya. Ngelihat itu saya kesian karena dia melewatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan lagi. Nah, saya bersyukur bahwa setelah bertobat ini saya ketemu dengan VMP di mana setiap hari saya punya kesempatan mengenal Tuhan. Jadi V-Club, VMP sebenarnya sarana yang disediakan Tuhan buat kita ya untuk mengenal Tuhan hari demi hari. Emang harus sih. Um, ya dulu saya nggak suka sebenarnya tiap kali orang kirim sharing firman Tuhan lah, link YouTube, semua tentang kerohanian tuh saya nggak baca. Buat saya sama seperti orang sharing video atau yang lucu-lucu gitu ya. Saya nggak punya waktu buat baca. Saya biasanya ya urusin kerjaan aja gitu. Saya pikir wah nih orang mau seco amat ya, nggak punya kerjaan gitu. Kok punya waktunya banyak banget untuk ngebacain gitu-gituan semua. Tapi em, belakangan ya saya sadar bahwa ini adalah cara Tuhan juga menjangkau kita gitu ya lewat orang lain, lewat sharing yang mungkin cepat gampang sekali dibagikan gitu. Tapi ketika saya baca, ternyata saya mendapatkan manfaatnya. Ya memang saking banyaknya sekarang juga nggak semua saya baca ya. Kadang saya pilih-pilih. Em, Dulu awal-awal saya baca semuanya, cuman saya sadar bahwa waktunya sekarang udah nggak ada juga. Jadi saya agak pilih-pilih juga mana yang rasanya agak cocok. Nah, yang terakhir ini yang Pak Mardi sharing juga mengenai kesaksiannya aktor yang memerankan Yesus di Passion of Christ ya. Itu memang kesaksiannya ternyata luar biasa sekali. Hmm, intinya dalam pertobatan dia bilang bahwa ya, memang kita juga dituntut setelah mengenal Tuhan harus melakukan lebih dan lebih lagi. Gitu. Jadi uh, ya minim-minim ya setiap hari seperti ini ya, tapi dia memang tuntut kita lebih lagi. Lebihnya apa ya kalau dulu kita ya saya rasa artinya setiap hari kita harus terus melakukan perbaikan ya. Kalau sadar dulu lemahnya di mana, sekarang harus diperbaiki. Dulu nggak mau baca sharingan firman Tuhan, sekarang baca. Dulu nggak mau doa tiap hari, sekarang doa. Dulu nggak mau apa namanya bikin renungan, baca Alkitab, sekarang sekarang baca gitu. Dan kita harus lakukan ini terus menerus sehingga kita makin makin lebih lagi. Dan dia juga bilang bahwa kita juga dituntut ya setelah kita mengenal Tuhan, Tuhan menuntut lebih lagi sebenarnya. Kitanya ready apa enggak gitu. Nah, makanya saya juga berasa, oh ternyata benar ya, ada tuntutan-tuntutan panggilan untuk melayani di VMP, melayani di lingkungan saya sendiri, melayani di camp pria sejati. Eh, ya semampu saya ambil sedikit demi sedikit gitu. Tapi intinya Tuhan selalu minta kita untuk membesar kapasitas kita dan saya rasa saya bersyukur bahwa eh, kita semua juga selalu diberikan kekuatan sama Tuhan. Ya, Tuhan kasih sarana sebenarnya, kasih kita keluarga, kasih kita harmonic brotherhood untuk saling saling mendukung. Sebenarnya Tuhan kasih semua itu untuk kita berkembang terus di dalam Tuhan. Ya, itu aja sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Jadi ya mungkin sama ya, mungkin dari yang ya tanda kutip sih nggak bisa dipungkirin ya Pak ya, mungkin dari kita ya dari kita yang mungkin agama yang Katolik itu memang
jarang ya diajarin begini. Jadi maksudnya ya kita cuma tiap minggu gereja dah selesai dah gitu doang. Jadi nggak ada kelanjutan lagi gitu loh. Dan dulu saya udah pernah sampaikan ya, saya lupa ke pastor Yosef atau siapa ya, bahwa dulu ya maaf ya gitu ya, bahwa saya lihat ini orang kok pokoknya masih eh, berdoa kayak ini, terus ngasih cari ini, saya lihat kok orangnya terlalu fanatik gitu loh. Itu dulu begitu dulu ya gitu kamu gitu ya. Ini maksudnya orang tadi mungkin malah tuh saya merasa kayak jujur, dan itu maksud itu iblis, bahwa saya mungkin didoain apa mungkin saya panas serius, ah lu ngapain sih, lu apa sih ini, serius saya ngomong gitu. Tapi ke depan ke belakangnya sini, bahwa setelah saya ini saya merasa banyak itu benar gitu loh, bahwa dalam arti itu saya terberkati dalam sekarang, saya nggak malu-malu ya didoain orang dia apa, bahkan itu saya merasa memang udah bagian dari saya gitu loh. Dulu kalau saya didoain orang saya menolak gitu, bahkan serius bahwa diri saya tuh merasa panas gitu loh, dalam arti ah lu apa sih gitu loh ya apa ya, mungkin kalau ya tuh saya merasa ya tadi mungkin ya mungkin saya berjalan mulai dari PMP dari ini ya, mungkin dari BR ya, mungkin ya sekitar saya bisa melayani, mungkin ya mungkin seksi ribut lah, seksi ini untuk ngurus-ngurusin yang lain gitu kan ya. Ya terima kasih, silakan lanjut Pak Yulis mungkin yang udah open cam. Ya, shalom, selamat pagi, selamat Paskah, Bapak-Bapak. Terima kasih buat sharing firman Tuhan dari Pak Yudi. Hmm, ada 3 poin tadi ya yang Pak Yudi sharingkan. Ya, aku sih eh, tertarik dengan yang nomor 2 yang tadi di-sharingkan. Daging kita lemah terhadap segala keinginan-keinginan dosa, sehingga kita harus terus melekat kepada Tuhan dan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Karena kita sudah diselamatkan dan kita tidak boleh menyanyiakan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Ini tepat sekali ya. Jadi kalau tadi aku dengar sharing dari bapak-bapak semua, sebenarnya ini kalau pandanganku ya. Kalau kita itu fokus kita itu adalah berhenti untuk berbuat dosa, itu kita mengandalkan diri kita gitu loh. Jadi, oh saya misalnya hari ini nggak mau berbuat dosa ini. Ya benar sih ada pengendalian diri kita harus ada ya. Saya mau mau apapun juga ya kita harus mengendalikan diri. Tetapi sebenarnya kalau aku tuh lebih lebih ke arah begini. Ya karena kalau saya nggak apa maksudnya kita tuh adalah orang yang sudah terima keselamatan dari Tuhan. Dan benar sih yang tadi dibilang Pak. Jadi itu kita harus terus melekat kepada Tuhan dan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi bukan fokusnya terhadap berhenti berbuat dosa, tetapi fokus kita adalah melekat kepada Tuhan. Otomatis kalau kita fokus kita itu melekat kepada Tuhan, ya dosa itu akan menjadi suatu hal yang kita tinggalkan dengan sendirinya begitu loh. Jadi fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada bagaimana kita berhenti berbuat dosa. Nah, itu kalau saya kesana. Karena begini, Bapak-bapak, aku juga juga banyak kali juga banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa juga. Tapi kalau kita fokusnya kepada berhenti berbuat dosa, itu pas saat melakukan dosa itu ada suatu rasa tertuduh, begitu loh. Oh, lalu jatuh lagi lu, lalu jatuh lagi lu, begitu. Lalu tukang apa misalnya marah-marah, jatuh lagi marah-marah, lu nggak layak lu, mau melayani Tuhan nggak layak juga. Nah ini seringkali itu intimidasi-intimidasi yang ada dalam pikiran kita itu yang membuat kita itu jadi merasa tertuduh. Sedangkan Roh Kudus itu bukan roh yang mendakwa. Jadi ya kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, ya kita datang kepada Tuhan aja karena eh, ya Tuhan sudah menebus hidup kita, dosa kita, dosa sekarang, dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Jadi aku cuma cuma mau sedikit share dari situ adalah jangan kita merasa tertuduh lagi begitu loh. Pada saat kita itu jatuh dalam dosa karena nanti ujung-ujungnya diintimidasi.
Kan aku juga pernah share waktu kapan tuh akhir akhir tahun lalu ya. Itu kayaknya intimidasi tuh kuat banget gitu di kepala, di pikiran begitu. Ah, lu gagal lu tolol lu apa ngasih ini apa keluarga aja nggak bisa yang terbaik begini begitu. Bahkan ya tambah lagi mungkin dari omongan-omongan orang. Itu benar-benar sangat mengintimidasi dan buat jadi down sih. Jadi down, aduh gue gagal lagi nih. Gue kayaknya memang jadi manusia gagal nih. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ya, itu apa namanya benar-benar itu sangat mengganggu sih. Ya tapi puji Tuhan gitu ya. Ya setelah dengar dari VMP, habis itu juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada apa namanya komunitas yang baik seperti ini. Habis itu Pastor Doni juga sempat khotbah waktu kapan gitu, ya ternyata salah gitu loh. Kita jangan mau diintimidasi lagi karena yang mendakwa kita, pikiran kita itu yang ada di kepala kita itu benar-benar waktu itu intimidasinya kuat banget itu sebenarnya bukan suara Roh Kudus tetapi iblis yang mendakwa kita gitu. Nah, sampai akhirnya benar-benar malas gitu ngapa-ngapain juga malas gitu percuma lah begini begini ya tapi baik-baik lagi ya fokus lagi kepada Tuhan melekat lagi sama Tuhan ngobrol-ngobrol lagi sama komunitas kita ini ya akhirnya balik lagi begitu sih ya itu aja sih yang mau aku coba share jangan kita merasa terintimidasi bapak-bapak karena Roh Kudus tuh nggak pernah mengintimidasi kita. Ya, gitu aja. Thank you. Terima kasih Pak Julius. Mungkin saya nangkep sedikit aja Pak. Jadi untuk melekat pada Tuhan itu mungkin sebagai perumpamaan ya. Jadi Tuhan adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya ya. Itu kan dari Yohanes yang pasal 15 ayat 5. Jadi dulu kan saya pernah dikasih tahu, ya kalau nggak salah Pak Suriset juga ya, saya lupa. Bahwa kenapa kita kenapa kok Tuhan tuh ngomong kok pokok anggur? Enggak, kenapa kok nggak pohon yang lain? Jadi kita rantingnya. Jadi kita membayangkan pokoknya itu kan dia memang benar-benar yang dia mencari sumbernya dia yang ini. Nah, kenapa kok anggur dan ranting? Karena dari ranting yang kecil itu tuh bisa menahan anggur yang berat. Itu itu yang mungkin saya dalam waktu itu saya pernah dapat ini ya. Jadi kenapa di perumpamaan anggur ya? Karena itu tadi walaupun dia kecil tapi bisa menampung anggur yang benar-benar menahan anggur yang benar-benar berat gitu loh. Jadi itu melekat pada Tuhan. Jadi kita sebagai rantingnya dan kita bisa bertumbuh seperti buah anggur itu gitu loh. Jadi kita harus melangkah terus. Itu sih kalau dulu saya dapat, saya lupa dari siapa ya waktu itu ya. Ya silakan dilanjut mungkin siapa mau duluan? Saya ya, Ya silakan Pak. selamat Paskah semua. Satu kata saja dari saya meluap dengan ucapan syukur, ya, melihat Pak Yudi dengan sharingnya, ya, semua kesaksian yang ada, ya, ini membuat saya semakin siap, ya. Nanti kalau saya pindah ke Belanda gitu ya, jadi semua sudah jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya. Keren, keren. Ya. Tadi terakhir Pak Lukas menyinggung soal anggur ya. Kenapa sih anggur? Satu hal ya yang saya dapatkan ya dari anggur itu, gitu loh. Kalau kita nyimpen perasan air anggur yang tidak didapati oleh perasan buah yang lain adalah semakin lama air anggur itu berada, dia semakin berharga. Ya, coba melon bapak-bapak peras terus disimpan, ya, busuk. Tapi anggur semakin berapa puluh tahun, wih, harganya semakin mahal. Itulah hidup kita. Ya. Semakin kita melekat sama Tuhan dan kita menjadi, ya kan Tuhan Yesus itu anggur yang tercurah gitu, ya. Semakin hari kita semakin berharga. Nah ini harus kita jaga. Kalau kita sadar ini maka dosa itu tidak bisa lagi berkuasa atas hidup kita. Tidak usah diminta. Ya, karena filosofi sunat tadi bagus gitu. Orang yang tidak disunat ya harus rajin membersihkan. Dan masalahnya
ketika dia tidak lagi membersihkan, maka akan tertumpuk lagi bau busuk di dalamnya. Iya kan? Itulah hidup kita. Kalau kita tidak mau disunat, kita tidak mau dipotong sama Tuhan. Ya tadi itu apa? Penanggalan tubuh yang berdosa ini tidak mau. Artinya tobat kumat terus seperti itu. Maka kita akan tetap menyimpan bau busuk itu. Ya. Jadi proses ini ya menarik ya di Pak Yudi sampaikan itu di ayat yang ke-6 ya. Itu proses yang ada berapa tahap ini. Tetap di dalam Dia, ya. Artinya kita setia, tetap ya. Terus apa? Berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman, baru melimpah dengan syukur. Jadi bohong kalau kita bilang aku mengucap syukur, tetapi kita tidak berakar di dalam Tuhan. Bohong kita bisa bersyukur kalau kita tidak pernah dibangun di dalam Dia. Jadi syukurnya kita syukur ucapan bibir, bukan syukur yang keluar dari hati. Ya, ini proses yang luar biasa. Ya, kita diingatkan oleh Pak Yudi ya, melalui firman Tuhan. Ini proses yang sangat-sangat esensi dalam hidup kita. Sunat itu bicara ada yang sakit, sesuatu luka yang harus kita lewati, tapi itu membawa kebaikan. Mungkin hari ini kita terluka, mungkin hari ini kita berdarah-darah, ya, mengalami proses. Tetapi ingat, ya, ini juga bicara di Matius berapa itu? Matius Matius 5 ya, yang bicara hendaklah kamu sempurna. Bukan hendaklah, sorry, haruslah kamu sempurna. Ini satu-satunya ayat yang bicara tentang keharusan. Harus, Tuhan gemes mungkin sama kita. Haruslah kamu sempurna, sebab Bapa di surga adalah sempurna. Kita dengan mudah bisa bicara, aku diciptakan serupa dan segambar. Tapi giliran disuruh sempurna, kita selalu mengelak. Oh manusia, aku tidak sempurna, aku banyak kekurangan. Ya kan, sering toh kita mendengar gitu. Ya ini kan salah. Apalagi kalau ngomong kudus. Gitu. Kamu orang kudus ya? Bukan gitu ya. Aku orang Surabaya, bukan orang kudus ya. Nah, itu. Jadi kita seringkali mengelak ketika ada atribut-atribut predikat-predikat yang tentang kudus, kekudusan, tentang orang benar, ya, tentang orang sempurna. Selalu kita mengelak. Ya, ya bukan berarti kita harus sombong, tidak. Ya, tetapi itulah tujuan kita bersama. Salah satu kenapa kita harus setia kepada VMP, ya ini adalah proses gitu. Ya, kita diproses di VMP, kita diproses di gereja kita masing-masing, kita diproses apa? Hubungan, relationship, ya. Itu harta toh, 6 harta kita, salah satu harta hubungan. Ya, di sini mungkin saja saya ngomong Pak Lukas tersinggung, saya ngomong Pak Simon tersinggung, ya. Bisa jadi gitu loh. Tapi inilah keluarga kita, gitu loh. Ya, tidak ada keluarga yang baik-baik saja itu tidak ada. Ya, saya percaya dari kita semua yang ada di sini berapa orang ini? Sekarang berapa orang ini? 13 orang. Ayo saya tanya. Semua pasti pernah menggigit lidahnya sendiri. Betul? Ada yang belum pernah? Tidak ada. Tapi coba pagi ini saya instruksikan. Gigit lidah kita. Ayo mau enggak? Tidak mau. Ya toh? Saya juga tidak mau. Tapi tetap kita pernah menggigit lidah kita. Betul ya? Itulah esensi dalam relationship kita. Ya. Kadang-kadang saya, contohnya suami istri ya, saya ngomong-ngomong biasa gitu, tapi tiba-tiba saya tidak nyangka saya sudah menyakiti istri saya. Ya, tidak berniat nyakiti, tapi sudah terlanjur ngomong.
Ya mau udah mau. Ya kan? Sebaliknya kan juga gitu. Istri saya tujuannya baik ngomong sesuatu ke saya, tapi saya terlanjur tersinggung. Nah itu. Itu sama seperti kita tidak sengaja menggigit lidah kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi ayo tetap di dalam dia, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman, dan kita melimpah dengan syukur. Ya, itulah proses dari apa yang disampaikan Pak Yudi, supaya kita ini bisa sempurna, karena Bapak kita di surga sempurna. Ya, luar biasa. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor atas hikmat dan pencerahannya ya. Jadi mungkin sedikit saya mau nambahin masalah relationship ya, itu bagus sekali ya. Jadi emang mungkin kita dalam keluarga kecil lah, dalam keluarga kita, dalam saudara ya, dalam ya sama dengan teman PFP dan lain-lain. Bahkan saya punya teman itu sampai itu sih banyak yang itu. Jadi udah pokoknya gue putus hubungan keluarga, belum belum keluarga, kakak beradik itu belum keluarga. Ya itu banyak gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin saya mau tambahin dikit. Jadi kebetulan kita kan di PMP ini ya, walaupun kita baru apa, cuman ya itu tadi kalau memang kira-kira kita ada suatu hal yang masalah apa, saya akan berasumsi ini suara iblis, gitu loh. Ini suara iblis yang akan memecah belah kita. Ya kita harus kalau kita memang malah berantem apa gitu, itu malah jadi kita malah ngikutin dan iblis yang menang. Jadi kita ya harus sedikit meninggalkan ego kita untuk menjaga relationship ini. Ya, terima kasih Pak Tur. Ayo, siapa? Ada 4 orang lagi. Pak Freddy, Pak Simon, Pak Heru. Ya, pagi. Ya, selamat Paskah rekan-rekan semuanya. Jadi pagi ini dapatnya adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati memang kadang selalu diperingatin oleh Tuhan ya melalui melalui pergaulan, melalui komunikasi, melalui tindakan. Mungkin dari kita yang sudah pelayanan ya mungkin merasa aku sudah pelayanan gitu. Kadang ada orang yang ya mungkin dalam tanda kutip ya mungkin lagi sharing atau mungkin sedang mengkoreksi tapi tidak terima gitu. Gua lebih paham dari lu. Lu baru lahir, gua udah gua udah titel gua udah PDP, udah STH, udah STT, udah ST manis ya kan, ya gitu. Nah, tapi kadang suara kecil itu sama aja seperti kita diberitahu oleh anak kecil. Ya seperti kemarin juga tiba-tiba Queen ngasih tahu, papi itu lebih baik begini 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 begini. Tapi dalam hati lu anak kecil nasihatin orang tua gitu kan. Tapi setelah saya redungin, pikirin lagi, ya benar ya. Si Queen itu bicara itu kenapa ya? Kadang saya suka mikirin kenapa ya. Si Queen kok kemarin bisa bicara begitu sama gua. Oh ternyata pertobatannya Persis belum bapaknya bagus. itu. Iya, makanya pertobatannya belum sejati. Pertobatannya belum bagus. Makanya diingetin lagi nih sama Bro Yudi pagi ini. Makanya tadi pagi aduh bener-bener ya. Pertobatanku ternyata harus benar-benar pertobatan yang sejati setiap hari dibangun dan harus peka dengan suara apa yang ya suaranya mm, dari apapun juga lah istilah kasarnya. Dari hal-hal sepele, dari hal-hal yang ya mungkin kita anggap nothing gitu. Jadi saya ini sedang sedang emosi sebenarnya. Lagi emosi atau apa? Kenapa? Karena di depan ini gereja ini lagi didemoin terus. Saya tuh lagi gemes terus gitu. Saya benar-benar lagi emosi apa ya Tuhan yang bisa saya buat gitu. Saya tuh sekarang jengkel banget gitu ngelihat sekarang corongnya si Mas Corong dia sengaja bikin panggung kalau kemarin di mobil soundnya sekarang dia bikin panggung di depan gedungnya corongnya ke gerejain gitu di gedung gereja dan
dia berkata tuh pada saat mereka ibadah gitu. Saya tuh sampai bilang, Tuhan apa ya, apa yang bisa saya lakuin ya Tuhan ya? Masa saya harus frontal gitu kan? Soalnya kemarin tuh ya kan pas jalan juga sama si Queen gitu. Queen juga gemes gitu. Anak ini anak kecil aja bisa gemes gitu loh. Ini orang jahat banget gitu. Tapi Tuhan berikan hati-hati ya anak kamu melihatnya salah. Terus saya jelasin, bukan bukan agamanya ya, Ci, bukan agamanya ya. Tapi ini orang-orang ini yang jahat, bukan agamanya, bukan masjidnya. Dia tuh sampai punya rasa kebencian gitu. Anak kecil itu melihat gereja ini dianiaya gitu. Hmm. Jadi saya ngasih pemahaman sama si Queen, bukan gereja, bukan masjidnya, bukan agamanya gitu. Kamu harus bisa pisahin ya. Kamu harus bisa 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 beda-bedain gitu. Yang jahat ini adalah orang-orangnya. Ya, thank you Bro Yosef gitu. Iya, saya juga akhirnya saya cuma bisa keliling-keliling gereja gitu kan sambil doa aja lah. Tuhan, aku berkatakan bahwa ini terjadi menurut sesuai dengan kehendakmu ini semua boleh terjadi. Tapi tetap gitu. Saya tuh mau posting apa yang saya rekam mau posting aja tuh maju mundur gitu. Apakah perlu saya posting keadaan kayak gini? Emang udah banyak juga yang posting di IG di apa gitu tentang keberadaan gereja Katolik ini. Tapi saya pengen apa ya? Tapi balik lagi Tuhan kasih hikmat. Ayo, apakah betul kamu dengan posting kayak gini? Saya juga nggak tahu. Jadi melalui melalui ini apa ya perenungan hari ini gitu kan dengan emosi saya dengan kekesalan saya terhadap oknum-oknum yang mengganggunya ibadah begini, ya nggak tahu lah, jengkel banget gitu ngelihatnya tuh ini orang nih maunya apa gitu kan. Sampai turun 3 kompi polisi gitu kan. Mereka cuma hanya mau ibadah gitu tapi diganggu. Tapi dia pagi hari ini juga diingetin lagi sama Bro Yudi bahwa pertobatan sejati itu dari bisa menahan diri, ya kan? Ayo pertobatannya dari emosi. Ya, thank you bro, udah menjadi berkat buat saya juga gitu. Ya itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Thank you. Izin nanggepin sedikit Pak Simon. Sorry saya on Ya, cam lagi pakai kemeja. ya, Eh, Suatu hari Pak Niko pernah ngomong gini gembala sidang saya dulu bahwa banyak anak-anak kecil di UL2 itu akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dia akan bernubuat, berkata-kata, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi memang nggak urusan usia kecil, remaja, atau youth. Tuhan bisa pakai siapapun saja. Bahkan 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul itu hanya diberikan oleh anak kecil kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan usia, bukan uh, itu anak-anak. Termasuk istri saya seringkali dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan oleh anak-anaknya, oleh anak-anakku maksudnya, oleh Panisa dan Yesus. Seringkali istri saya ketika bergumul, anak-anak saya yang ngingetin, mah, Pak. Jadi bersyukurlah kalau anak-anak kita diajar untuk takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu aja Pak Simon. Ya, Tuhan berkati. ya bro, thank you bro. Ya, terima kasih Pak Sol. Ya. Silakan Pak Fadi, Heru, Pak Abraham, silakan. Ayo. Naskah pagi semua. Ya, ya pagi ini terima kasih semua yang disampaikan Pak Yudi dan teman-teman. Ya aku sih kok ya saya malah teringat lagu yang mengiring Yesus itu memang tidak mudah sih. Dalam perjalanan pasti ada gesekan-gesekan yang namanya manusia kan
Di firman dikatakan besi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, itu sih untuk belajar lebih bagaimana kita mempertajam diri untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan selalu bisa berjalan mengiring bersama Yesus dengan segala yang ada yang kita punya. Itu aja sih, teman-teman. Selamat Paskah. Singkat padat. Ya, semoga Pak Heru ingat ya, nanti kalau bulan depan sharing firman Tuhan yang jelas ya. Oke. Iya, guys, lagi diproses. Bulan depan kita sharing firman Tuhan loh. Oke. Terima kasih Pak Heru. Ya, silakan Pak Freddy. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, dari yang di-sharingkan dari Pak Yuri ini, saya diingetin lagi sih, yang udah tadi banyak dibahas juga sama teman-teman tentang pertobatan ya. Pertobatan itu harus menyeluruh biar kita tidak berdosa lagi, tidak kotor lagi. Dan ya kadang kita manusia tergoda ya untuk ya berbuat dosa lagi, yaitu jangan sampai lah. Saya juga kalau godaan seperti itu mah ada aja ya. Dan harus tetap melekat pada Tuhan. Tadi yang tentang anggur ya harus melekat. Dan melekat itu ya harus setia. Harus setia dengan firman Tuhan, berproses. Dan berproses itu tidak tidak mudah gitu, tidak instan. Ya itu sih yang saya dapat. Untuk mendapatkan proses itu perlu waktu dan perlu setia. Seperti sebuah pohon itu kan tidak akan langsung jadi ya. Bibit itu dia akan ditanam dulu, butuh sebuah waktu, baru dia akan tumbuh. Nah, itu yang saya dapatnya itu harus bisa untuk ikuti prosesnya sih dari yang tetap tetap melekat. Karena kalau biji itu tidak dalam tanah yang tepat juga perbuahannya nggak maksimal ya. Ya mungkin itu sih yang saya dapat. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Freddy. Ya, ya mungkin tadi seperti berkali-kali si Pastor Yosef ngomong ya, biji itu harus mati dulu baru bisa bertumbuh. Ya, itu kan ya. Jadi mungkin itu juga bisa dipakai buat itu ya. Jadi pertobatan itu aja istilah kita udah jadi biji, kita tanam, kita mati dulu, nah, habis itu kita baru menghasilkan buah. Itu kan ya, bertumbuh menghasilkan buah. Ya, itu mungkin bisa sebagai analogi ini ya. Ya, terima kasih, Pak Bu Freddy. Ayo, ini save the best for last nih. Masih lari terus ini. Silakan Pak Abraham. Shalom, shalom, selamat pagi. Ya, dengan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi, dengan isu-isu, dengan menebarkan hal-hal negatif ya. Jadi saya pun juga terus harus pegangan sama Tuhan ya, nggak ada cara lain. Sebetulnya ini eh, bukan sesuatu hal yang suruh milih pegangan atau enggak, tetapi sebetulnya kita ini sebagai anak Tuhan tuh sebetulnya harusnya memang tidak ada pilihan sebetulnya. Bukan karena kita ini harus ada opsi milih A atau B. Sebetulnya memang kita itu sebetulnya tidak ada pilihan selain sama Tuhan. Kita mau milih pakai apa coba? Dengan kita kemampuan kita yang hanya secuil ini, kapasitas kita mau mengandalkan siapa? Tidak ada lah. Kita semua bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Salah satu buktinya kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dosa kita di atas kayu salib. Ya, satu-satunya kita harus belajar terus untuk hidup dengan benar, hidup sesuai dengan firman. Nggak mudah,
di tengah marketplace kehidupan ini, banyak kebijakan-kebijakan, banyak aturan-aturan pemerintah, banyak kebijakan-kebijakan pemangku kebijakan, misalnya di dunia kerja saya yang menuntut kita belok kanan kiri, eh, dan kadang kita melihat bahwa hal itu sebagai suatu pelajaran bagi teman-teman di bidang usaha saya, bahkan mungkin juga kalau kita tidak melakukan itu, kelangsungan bisnis kita juga kadang tidak bisa berjalan dengan lancar, tetapi belajarlah sesuai dengan firman Tuhan, nggak tergiur oleh penawaran-penawaran peluang-peluang di dunia ini, tapi kita belajar untuk hidup benar. Apa yang pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan saya sebelumnya, saya coba untuk terus untuk benar-benahi sehingga seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kira-kira itu aja dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Abraham ya. Ya, itu tadi mungkin analoginya juga bisa diambil itu ya. Kasih itu untuk semua orang ya kan. Tapi kalau berkat itu kan untuk juga bersyarat gitu ya. Jadi kasih itu tidak bersyarat, tapi berkat itu kan bersyarat. Itu bagi orang yang mau ikut kepada Tuhan ya. Dan itu salah satunya berarti kan kita kan dikasih kehendak bebas, free will gitu kan ya. Yaitu untuk berkat itu kita gitu kan ya. Ya teman, kadang-kadang yang tanda kutip menjadi iri buat orang lain kan gitu. Ini orang jahat tapi kenapa orang kaya gitu kan. Dan itu saya udah cari di Alkitab, kenapa sih orang jahat tapi dia kaya? Kenapa sih orang dia ini ya? Ya itu kan di Alkitab di itu kan ngomong, oke apa sih dia mungkin kaya secara materi, tapi belum tentu jiwanya dia bahagia. Nanti juga ke depan pasti juga dia akan mendapatkan ganjarannya. Itu sih yang kita ambil. Jadi kita jangan ngiri kok orang jahat kok menjadi kaya ya. Nah, itu yang menjadi problema kita ya. Itu yang menjadi ini. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau nangkepin, silakan. Kita sudah mau tutup dengan doa. Ada yang mau nangkepin? Ada ya. Mas Reza mungkin mau ada tambahan lagi? Nah, ya udah. Oke. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Kita udah jam 7 lebih ini. Ya Pak Yudi sekalian, Pak Yudi satu ini paket mungkin ditutup dengan doa. Nanti lanjut sama Pastor Yosef. Saya tutup sama doa ya Pak. Bahwa dalam doa ya, minta dukungan untuk umat Katolik di Gedung Atsamanik ya, biar bisa ibadah Paskah hari ini dengan baik ya, minta dukungan doanya. Itu udah gereja ya Pak? Pak? Itu udah, maksudnya udah gereja atau baru bangunan gereja maksudnya? Jadi itu adalah gedung gereja dulunya punya umat Katolik. Karena masyarakat membutuhkan gedung serbaguna, maka gerejanya ini dialihfungsikan. Ya udah sok pakai aja untuk kepentingan warga. Tapi setelah dikaji, setelah pemilik ya agak apa meninggal, jadi nggak tahu gimana akhirnya ini diklaim bahwa gedung serbaguna ini adalah milik warga gitu. Dan mereka dilarang untuk ibadah. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yudi. Sedikit ya, kalau mengalami seperti itu, saya 1000% yakin mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, memang betul sih, Pastor. Itu poin terbaik, ya. Tidak apa-apa, ya. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri kan ngalami, ya. Dia itu seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi apa? Dia itu diam, tidak membuka mulutnya. Sudahlah, kalau mereka jahat, balas saja dengan kebaikan. Ya, Ya, ibaratnya tetangga kita ngelempar kotoran sapi. Tinggal respon kita bagaimana. Kita balas melempar dengan kotoran atau kita melihat bahwa kotoran itu adalah pupuk. Lalu kita pakai untuk memupuk tanaman kita dan buahnya kita berikan ke tetangga. Saya yakin tetangganya akan berhenti. Ya, oke. Tuhan berkati. Nanti saya kasih kopi deh, yang toanya plus 2 tetes cyanida ya. Waduh, Silakan Pak Yudi. Yang punya hati seperti itu hanya Pak Yosef, hati Bapak. Udah nggak usah disangkal Pak Simon. Kita mesti belajar dari Bapak kita yang sempurna. Ya,
Seperti Tuhan Yesus sempurna. Itu suhu di atas segala suhu. Mungkin konfirmasi ini nggak usah jauh-jauh lah mungkin teman-teman ya. Ini kejadian di saya sendiri, Pak Pur. Jadi dulu papa saya tuh waktu itu nggak punya uang, tiba-tiba dia dapat pekerjaan dan dapat banyak ya. Dan papa saya tuh tiap kali dapat duit beli tanah. Nah, suatu waktu mungkin Pak Abraham tahu ya, mungkin dia di daerah Nusuan namanya ya. Itu dia ada sekitar 1.000 meter. Itu gitu kosong, dikasih, oh ada orang datang pakai bikin gubuk didiemin, didiemin, akhirnya banyak tuh orang situ. Itu tanah saya pribadi, udah tanah orang tua gitu loh. Nah, setelah lama dipakai, udah bapak udah meninggal, apa semuanya mau dipakai, mau dijual, orangnya ribut nggak mau. Itu kita sampai ngabisin pengacara banyak gitu. Padahal tuh udah jelas itu ada sertifikat, ada apa itu dan itu begitu. Jadi saya diajarin notaris ya, diajarin notaris itu, Pak, bukannya kita jahat, Pak. Jangan sekali-sekali kalau Bapak punya tanah, dikasih ke orang buat tetap. Ya itu susah kalau orang nanti Bapak udah meninggal, ada ini, anaknya yang nggak mau tahu. Gitu kan, dia merasa anaknya memiliki. Gitu loh. Ya itu notaris ngajarin bukan kita jahat, Pak. Itu cuma ngajarin untuk hati-hati aja. Gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, silakan, Pak Yudi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami ucap syukur untuk perenungan firman-Mu, untuk sharing brotherhood di sini, keluarga kami di sini. Kami dapat banyak firman-Mu di sini dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara kami, dan kami semakin bertumbuh di dalam perkenalan akan firman-Mu. Biarlah kami hari lepas hari hidup di dalam pertobatan. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk mau terus diproses oleh Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Arca-Manik, yang sedang mengikuti ibadah Paskah Tuhan, maupun ibadah-ibadah berikut-berikutnya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami penolakan dari sejumlah warga. Biarlah Engkau yang melindungi saudara-saudara kami tersebut. Biarlah mereka semakin teguh di dalam iman, Ya, Yesus. semakin bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Biarlah mereka tidak terpancing. Biarlah mereka meresponinya dengan benar sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelesaikan permasalahan di sana. Engkau Ya, lebih mengetahui, ya, lebih mengerti. Engkau memberkati juga petugas-petugas keamanan yang mengamankan. Biarlah Engkau mengalunkan hikmat kepada mereka, untuk mereka dapat menjadi fasilitator, menjadi penengah di tengah-tengah perselisihan tersebut. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah Paskah Tuhan masing-masing. Kau yang menjaga dan melindungi kami, menyertai kami di dalam aktivitas kami, ibadah kami hari ini. yes. Biarlah tangan-Mu senantiasa melindungi kami. Biarlah Amin. Engkau yang senantiasa menopang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Ya, Setiap kebutuhan kami, keperluan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, ya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. ya, Kami mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan, mengudus kami. yes. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, Ya, dan hanya Yesus. sebagai pendengar. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Ya, mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus.
berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman Amin. kita terus bertumbuh. Keluarga besar kita diselamatkan. Yes. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you, Pastor Yosef. Pak Amin. Yudi, thank Selamat you. Pascah. Amin. Selamat Dan Paskah. Tuhan berkati. Bless. Semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Ini ya, Bang. God bless. Oke Amin. semua. Ya.